Di dalam rumah tangga pemerintahan desa itu secara garis besar kan ada yang namanya SOPK, susunan organisasi tata kerja pemerintah desa. Jadi pada saat pemerintah desa itu merekrut atau mengangkat jabatan aparatur pemerintah desa, di situ sudah ada tugas dan fungsinya. Namun dalam kondisi tertentu kadang-kadang tugas dan fungsi itu masih belum bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa permasalahan, namun di sini kami tidak menguliti permasalahan itu, tetapi di siang hari ini kita bersama-sama akan mencoba untuk memperbaiki atau membenahi terkait dengan pemahaman tugas dan fungsi masing-masing aparatur pemerintah desa. Nanti ibaratnya itu coro mesin sepeda motor nih Bapak itu ada seker, ada pin, ada busi, ada karburator, ada selang dan lain sebagainya. Manakala komponen itu berfungsi dengan baik, maka insya Allah mesin sepeda motor itu juga akan berfungsi dengan baik. Demikian juga kalau kami lihat di pemerintahan desa Kerenceng ini ada 3 kaur ya, dibagi 3 kaur dan 3 kasih. Berarti ini pola maksimal ya, pola maksimal ya. 3 kaur 3 kasih. Jadi ibaratnya kaur A tugasnya membuat nasi pecel, kaur B nasi tumpang, kaur C itu nasi rames, kasih A itu nasi gulai, kasih B nasi rawon, atau kasih C nasi apa, itu sudah ada tugasnya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, karena tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Hussein maupun Pak Asif, maka saya akan langsung saja ke materi pokok, yaitu tugas dan fungsi. Silakan next Mas Buda. Untuk sekretariat desa kita lewati dulu Bapak Ibu, nanti terakhir saja. Next, sudah. Bapak yang kami hormati, yang pertama adalah tugas dan fungsi jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Ini dijabat oleh Pak Legiman. Nunsewu Pak Legiman. Tugas Pak Legiman secara umum adalah membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pemerintah desa. Itu secara umum. Karena ada tugas secara umum, maka perlu penjabaran tugas. Adapun penjabaran tugas KUT umum, yang pertama adalah menerima, memberi lembar disposisi, dan meregister surat masuk dari instansi lain. Ini mungkin dibuat cepat, tapi dibuat lambat, karena memang ya kita sesuaikan dengan waktu ini. Yang kedua, meregister dan menyetorkan surat keluar. Yang ketiga, menyediakan surat masuk ke kepala desa untuk mendapatkan disposisi atau perintah. Yang keempat, mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisi kepada kasih atau kaur atau unit pengolah. Nomor 5, membuat surat tugas perangkat desa yang akan melaksanakan dinas luar. Dan itu selain omong desa sebagai dinas luar, itu dibuatkan surat tugas Pak Legiman, itu tugasnya panjangnya. Nomor 6, membuat surat perintah perjalanan dinas atau SPPD bagi perangkat desa yang akan melaksanakan dinas luar. Jelas bagaimana? Nomor 7, menangani administrasi inventaris maupun pelaporan aset desa
atau kekayaan desa. Yang baru-baru ini ada permintaan itu menjadi tugas gaul BU dan umum. Aset desa atau kekayaan desa itu Pak Legiman meliputi tanah, bangunan atau gedung, peralatan dan mesin, irigasi dan lain-lain maupun aset yang lainnya. Kemudian yang kedelapan, membuat notulen kegiatan rapat. Terus saat bermulkan rapat itu Pak Legiman berkewajiban membuat notulen. Kan sering tadi membuat rapat untuk balai desa itu tugasnya panjenengan membuat notulen. Notulen itu kan salah satu komponen pendukung untuk SPG. Kemudian yang kesembilan, menangani file atau kopi SK pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ini jenengan harus punya. Seluruh rekan-rekan perangkat desa ini SK pengangkatannya panjenengan harus punya kopinya Pak. Itu karena itu nanti akan dipakai pada saat waktu-waktu dibutuhkan. Sebelum menangani arsip surat, setiap surat atau yang dokumen yang kita ciptakan pasti ada arsipnya, lebih-lebih SPG. Bapak Ibu yang Bapak-bapak yang kami hormati, SPG itu umurnya itu panjang, di atas 10 tahun Bapak-bapak SPG itu. Karena di atas 10 tahun kita selalu berharap agar setiap pertanggungjawaban keuangan kita itu tidak terjadi permasalahan. Karena kalau saya katakan umurnya di atas 10 tahun, berarti sewaktu-waktu bisa dibuka kembali. Tentu kan tidak enak. Kita tidak ingin permasalahan itu terjadi. Itu nasib surat. Kemudian yang 11, menangani buku ekspedisi surat. Jadi kalau bisa Pak Legiman, siapapun teman-teman yang mengantar surat kemanapun itu diberi buku ekspedisi atau tanda terima. Ini agar mohon maaf masih ada asal. Kita juga harus berikutnya adalah nomor 12. Tugas Pak Legiman adalah mengelola perpustakaan desa. Jadi apabila desa itu mungkin mendapat bantuan buku-buku ataupun produk hukum yang biasanya kami kirim ke desa-desa, perbu, perda, itu tolong dikelola dengan baik. Nanti mohon kepada Bapak Kepala Desa untuk dikoordinasikan agar dikondisikan suatu lokasi sebagai perpustakaan desa. Di situ ada ruangan, ada rak berisi buku-buku, perda, perbu, permendagri, peraturan pemerintah, seluruhnya itu nanti bisa dimasukkan ke perpustakaan desa di samping buku-buku yang lainnya. Sebenarnya pada saat kami mengedarkan perbuk dan perda ke panjenengan itu tidak hanya berpindah tempat, diterima kemudian disimpan tanpa dibaca lebih dulu. Itu sebetulnya untuk dibaca Bapak Ibu, untuk dibaca. Karena apa? Seluruh produk hukum secara nasional itu sudah diupload di dalam media sosial. Seluruh warga negara Indonesia boleh mendownload dan bisa mempelajari. Di suatu desa yang lain, tidak perlu saya sebutkan, saya cerita sedikit. Ada warga yang warganya itu cerdas, cerdas, mereka buka-buka produk hukum. Setelah dia memahami beberapa pasal, dia
berusaha untuk semacam apa ya, gidik-gidik pemerintah desa. Ya. Lah kalau warga itu memahami, kemudian rekan-rekan itu terlambat untuk mengimbangi mereka, nanti persoalan biasanya akan semakin bertambah Bapak Ibu. Kita akan semakin bingung. Wis mendino nyambut gawe wis repot, kemudian ditambah lagi persoalan seperti itu. Jangan sampai terjadi. Budayakan gemar membaca produk hukum. Itu yang ke-12. Kemudian yang ke-13, nah ini memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang membutuhkan tanda tangan maupun legalisir. Jadi pelayanan sehari-hari itu Pak Kediman, pelayanan warga masyarakat itu menjadi tugas panjenengan. Namun karena panjenengan itu hanya seorang, tentu harus ada yang membantu. Paling tidak ada petugas IT yang membantu. Jadi pelayanan masyarakat itu menjadi tugas KWU dan umum. Kan Pak Kediman Oke. Untuk sementara KWU dan umum itu dulu, kemudian berikut. Kita menginjak ke kepala urusan keuangan. Kepala urusan keuangan juga sebagai bendahara. Tugas secara umum adalah membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pemerintah desa. Baik Bapak Ibu, Bapak-bapak, tadi belum saya sampaikan di awal tadi. Jadi penjabaran tugas ini belum sempurna, tetapi ini sudah saya koordinasikan dengan DBNPD ya. Sudah kami koordinasikan dengan DBNPD. Paling tidak ini upaya kita untuk memperbaiki keadaan yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ke penjabaran tugas Kepala Urusan Keuangan. Nomor 1 adalah mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa ini dari mana saja panjenengan sudah lebih hafal, karena itu sudah pekerjaan rutin. Yang kedua adalah mengajukan surat permintaan pembayaran atau SPP pencairan keuangan desa. Ini buat penggaweannya panjenengan Pak Seris ya? Ya Mas Seris ya. Yang ketiga, melakukan pencairan keuangan desa. Yang keempat, membuat berita acara pendistribusian keuangan kepada BPKD atau tidak. Sebentar, nomor 4 ini saya agak memberikan tambahan penjelasannya. Membuat berita acara pendistribusian keuangan kepada BPKD atau tidak. Kenapa ini berbunyi seperti ini? Di dalam pasal 1 ayat 19 Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa telah dijelaskan bahwa BPKD adalah pelaksana pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan melalui SK Kepala Desa. Itu berarti pelaksana pengelolaan keuangan desa. Dan juga saya tambahkan lagi agar Bapak Ibu nanti tidak bingung, agar bingungnya berkurang. Di dalam pasal 67 ayat 1 Pergub nomor 47 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dinyatakan bahwa maksimal 10 hari setelah pengajuan SPP, BPKD sudah harus melaksanakan kegiatan.
BPKD sudah harus melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Itu pasal 67 ayat 1. Kemudian pasal 67 ayat 2 berbunyi, apabila lebih dari 10 hari BPKD belum melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, itu loh Pak, belanja fisik itu loh, maka BPKD wajib mengembalikan keuangan kepada bendahara desa untuk kembali disimpan di rekening kas desa. Itu Mas Haris. Jadi karena kalau kita nanti peduli membaca akan tahu, oh tiba ini bunyinya ini, itu ya. Baik, saya lanjutkan nomor 5, melakukan pendistribusian keuangan desa kepada BPKD atau bidang, ya itu istilahnya yang tahu Panjenengan atau Mas Asyik Bapak Husen mungkin ini ya. Jadi itu. Kemudian nomor 6, memungut pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN atas kegiatan belanja yang dilaksanakan. Ini senantiasa koordinasi dengan BPKD. Berarti sing nglampahi blonjo niku sinten Bapak-bapak? BPKD. Amargi napa? Duitnya sudah didistribusikan ke BPKD. Nah, ini untuk pajak. Jadi ini sudah paham semua. Nomor 7, setelah PPh itu dipungut, menyetor pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai yang telah dipungut atas kegiatan belanja yang dilaksanakan. Setelahnya Kompak Jatim. Nomor 8, membuat kwitansi bukti pengeluaran, koordinasi dengan BPKD atau bidang atas kegiatan belanja yang telah dilaksanakan. Iya Pak Ibu, kwitansi bukti pengeluaran. Sing dibelanjane mung sing ana apa mawon, belanja semen, betoneser, pasir, waktu, atau belanja barang pakai habis, itu kan ada bidangnya ya. Ada bidangnya, itu koordinasi bendahara atau koordinasi dengan BPKD. Karena sing belanjane BPKD, sing golek nota belanja tunggu sih kan. Ya, kwitansi sudah dengarnya kan nota tunggu ya, nota belanja. Itu kalau belanja material, kalau belanja honorarium beda, itu lebih sederhana. Baik, kita lanjutkan. Nomor 9, menghimpun dokumen pendukung untuk kelengkapan pertanggungjawaban, yaitu SK, surat tugas, undangan, notulen, daftar hadir, foto kegiatan, SPPD, kwitansi, dan lain-lain. Baik, saya tambahkan sedikit sebelum menginjak ke istilahnya SPJ Bapak Ibu. Bapak Ibu, SPJ itu sebetulnya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi SPJ itu untuk pengetahuan saja terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah dokumen memori. Yang kedua dokumen administrasi. Yang ketiga dokumen akuntansi. Itu untuk pengetahuan Bapak, khususnya kalau keuangan ini dan Bapak PRT Sekdes. Apa yang dimaksud dengan dokumen memori? Dokumen memori adalah dasar hukum. Dasar hukum yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan pertanggungjawaban keuangan. Misalkan Perdes, Perkades, SK. Jenengan kan maringi honorarium RT/RW, BPD, LBMD, posyandu, dan macam-macam, itu namanya dokumen memori. Itu kan akan dicantumkan dalam SPJ. Kalau kita memberi honor tanpa dasar hukumnya tidak boleh, harus ada dasar hukumnya. Maringi honor RT/RW dasarnya kok dasarnya gitu. SK kepala desa tetap insentif ketua RT/RW.
Itu dokumen member. Kemudian dokumen administrasi adalah contohnya buku kas umum, buku kas pembantu, atau buku besar atau buku apa itu ya, yang diperlukan panjenengan yang lebih hafal karena jenengan yang sudah melaksanakan itu secara rutin. Kemudian dokumen akuntansi itu adalah kwitansi dan nota atau faktur. Kemana Bapak Ibu belanja itu namanya dokumen akuntansi. Kemudian yang ke-10, sebelum menginjak ke-10 Bapak Ibu, saya tambahkan lagi, sebenarnya setelah tanda bukti pengeluaran yang berupa kwitansi dan data pendukung semua itu terkumpul, itu diletakkan di meja sekretaris desa. Sekretaris desa itu sebagai verifikator, dicek dari pengajuan RAP sampai kegiatan belanja itu harus cocok apa belum. Itu kewajiban sekretaris desa meneliti bukti-bukti pengeluaran beserta data pendukungnya. Nek wis dirasa sudah benar, sekretaris desa memerintahkan kalau keuangan ini tadi untuk membuat buku kas umum. Buku kas umum itu bisa dibuat manakala ada transaksi keuangan yang sudah saya ceritakan tadi, belanja ini belanja itu, berdasarkan kwitansi dan nota diketiklah buku kas umum. Urut-urutannya sakjane ngoten niku Bapak Ibu, makanya iki ilmu nggih. Kemudian 11, menyusun surat pertanggungjawaban. Nyusun buku kas umumnya wis dadi nggih, tugas pembantu monggo jenenge apa isor-isore kwitansi sak notane sak SK-ne tergantung belanja apa yang di SPJ kan. 12, maaf ini tadi belum sempat saya ini sebetulnya tugasnya nanti dikasih pemerintah, nanti belum sempat saya delete ini, mohon maaf Bapak Ibu. 12, 13 ini kita akan tidak ada, ini nanti masuk ke ranah kasih pemerintah. Itu untuk tahun keuangan. Next. Ini Mas Yauma ya, Mas Yauma. Secara umum, tugas panjenengan adalah membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pemerintahan desa, sama dengan dua gaul yang sebelumnya. Sebenarnya tugas panjenengan ini secara umum pula adalah panjenengan harus memahami mekanisme tahunan, Mas Yauma. Untuk mekanisme tahunan nanti akan lebih banyak dengan koordinasi dengan Mas Asif atau bapak-bapak pendamping yang lain, Tetapi di sini jenengan tidak harus memahami 100% karena jenengan itu pelaku administrasi. Mekanisme tahunan nanti akan disusun oleh tim, karena panjenengan itu pelaku administrasi. Kita uraikan seperti ini: menangani administrasi musyawarah dusun. Jadi dimulai sama musyawarah dusun. Mas Yauma harus memahami perencanaan atau jadwal pemberitahuan ataupun undangan, daftar hadir, berita acara, dan menghimpun hasil musyawarah dusun. Jadi selain dihimpun oleh tim yang jenengan juga harus punya data usulannya. Saudari Mustus itu mengusulkan apa saja itu harus punya itu. Kemudian dilanjutkan tahapan berikutnya, nanti apa? Nanti banyak koordinasi dengan Bapak pendamping desa atau Pak Hussein. Baik, nomor 2, menangani administrasi musrenbang des, gitu Mas Hasil ya. Jadi setelah musyawarah dusun,
Musrenbang Desa tentang penetapan rancangan RKP Desa. Mas Yoma seperti biasa panjenengan membuat perencanaan atau jadwal, pemberitahuan atau undangan, daftar hadir, berita acara, dan menghibur hasil musrenbang desa. Kemudian nomor 3, menangani administrasi musyawarah desa. Gitu Mas ya. Musyawarah desa penetapan RKP desa. Ikuti perencanaan, jadwal, pemberitahuan undangan, daftar hadir, berita acara, dan menghibur hasil musyawarah desa. Jadi di dalam mekanisme tahunan itu dimulai bulan apa gitu ya Mas Yoma, itu dipelajari, koordinasi sedang melakukan koordinasi dengan teman-teman pendamping desa dan Pak Hussein. Jangan khawatir, jangan aja akan cepat pinter dengan ini, tidak usah menengok kemana-mana. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hussein dan Mas Asyik, sering-sering koordinasi dengan beliau-beliau, pasti nanti dapat ilmu. Baik, saya lanjutkan. Nomor 4, sakwise RKP desa itu ditetapkan. Nomor 4 adalah menghimpun bahan atau data untuk penyusunan rancangan APBDes. Rancangan APBDes, panjenengan menghimpun data. Kenapa saya tidak pakai kata-kata semua, tidak pakai kata-kata menyusun? Tadi kembali dari yang saya jelaskan, yang menyusun itu tim. Tapi panjenengan karena pelaku administrasi menghimpun data. Tidak semua kalimat ini pakai kata-kata menyusun. Kalau pakai kata-kata menyusun, kesel jenengan. Seolah-olah jenengan itu mengerjakan semuanya. Karena ada tim yang muncul RKP itu kan tim. Demikian juga RAPBDes. Itu yang RAPBDes itu setelah bahan itu jadi, jenengan dan teman-teman di dalam koordinasi sekretaris di desa. Baik, saya lanjutkan. Kemudian menyiapkan nomor 5, menyiapkan RAPBDes untuk dimintakan evaluasi tim evaluasi kecamatan kampung. Ini gak biasa ini loh, di sokek ini tim kecamatan RAPBDes kita maksudnya. Di sokek ini dulu zamannya Pak Habib, karena beliau sudah ke satker lain, nanti biasanya setiap bulan November Desember itu di Sokehni di kecamatan. 6, menghimpun bahan dan menyusun rincian anggaran belanja RAP untuk pembangunan fisik dan kegiatan non fisik. Jadi kalau di kecamatan itu tugasnya Bumi, teman saya satu orang itu. Jadi mirip-mirip Mas Yoma, panjenengan berdasarkan APBDes yang sudah ditetapkan itu kan sebagai acuan ini menyusun RAP. Oh, ini RAP bidang ini dihimpun. Bidangnya ada berapa? Ini ada 4 atau 5? 5. Pertama bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat. Yang 5 bidang apa ini? Oh, bencana. Baik, saya lanjutkan Mas Yoma. Menangani laporan atau data pembangunan fisik desa. Nah, ini biasanya disuruh loh, ya Mas Asyik. Pokoknya ini garis besar seperti ini. Nanti panjenengan bisa mengembangkan sendiri. Biasanya ada permintaan perkembangan pembangunan fisik desa, pelaporan itu. Yang ke-8, menangani laporan perkembangan penyerapan anggaran keuangan desa. Kalau di kami di kabupaten itu namanya LRA, laporan realisasi anggaran. Ini disuruh biasanya. Disuruh. Yang ke-9, menangani laporan pelaksanaan APBDes. Itu di
akhir tahun atau di awal tahun 2024, tetapi laporan pelaksanaan PPDAS tahun 2023 itu 1 tahun sekali atau semester sekali. Saya kurang apa itu untuk tahun perencanaan. Next. Kepala urusan sekarang di lingkungan kelompok kepala seksi, kita dari kepala seksi pemerintah. Tugas secara umum adalah membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Memang di dalam peraturan bupati tentang SOTK itu kalimatnya secara umum Bapak Ibu. Karena ini sudah saya buat untuk mudah untuk dipahami. Penjabaran tugas yang pertama adalah menangani data lembaga BPD. Yang kedua menangani data lembaga LBMD. Yang ketiga menangani data lembaga ketua RT RW. 4. Menangani urusan terkait pembinaan pertanahan atau agraria. Ini Mas Mahiri. Yang kelima, menangani urusan terkait pembinaan ketentraman, keamanan dan ketertiban dan data pos kabling, Kamtibmas. 6. Menangani laporan kejadian. Ini contoh mawar kejadian kuat Bapak-bapak. Kebakaran, bencana alam, orang gantung diri, pembunuhan, penganiayaan, bencana itu macam-macam juga. Tanah longsor, puting beliung, banjir, seluruhnya terkait ini menjadi tugas kasih pemerintahan. Kemudian nomor 7, menangani urusan terkait toga, tomas, tokoh agama, tokoh masyarakat, kerukunan antar umat beragama dan wawasan kebangsaan. Jadi misalkan ada surat mengenai perburuan silat. Dari sini saja nanti kita sudah bisa membayangkan sudah itu surat ini bukan sombong gitu kalau gimana jadi gitu. Baik, kita lanjutkan. Nomor 8, menangani urusan upaya perlindungan masyarakat atau LINMAS. 9, menangani administrasi kependudukan yang meliputi saja kependudukan itu sebetulnya seperti ini: jumlah KK satu desa, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, kelompok usia, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain, dan jumlah penduduk yang memiliki rumah atau soma. Biasanya bukan permintaan soma. Jumlah penduduk yang lahir, mati, datang, pindah, nikah, dan cerai. Pak, ini kan bagian ini enggak kaitannya pelayanan. Itu yang terkait pelayanan itu ruangnya sudah beda sendiri. Jadi panjenengan bisa koordinasi dengan bagian yang melayani terkait surat mati, datang, pindah, nikah, dan cerai. Jadi panjenengan bisa koordinasi dengan bidang yang terkait data-data ini Pak Foiri. Baik, nomor 10, menangani profil desa. Ini menangani profil desa. 11, menyusun rancangan regulasi desa. Regulasi itu aturan ya, Perdes, Perkades, dan SK Kepala Desa. Pak, ini kan ada Perdes terkait dengan RKP desa, terkait dengan APBDes, lalu gimana cara menanganinya? Untuk RKP desa yang terkait dengan anggaran itu bisa koordinasi dengan kaum perencanaan. Di dalam Perdes itu kan ada mengingat
dan seterusnya. Kemudian kalau perencanaan menyediakan lampiran yang ada di itu Mas Siskiudes itu ya, itu loh yang kolom itu loh, iya kan, kolom bidang pada nah saling melengkapi lampiran perdesnya yang menyediakan kalau perencanaan. Kemudian untuk halaman sampul depan sampai tengah itu yang menangani kalau kasih pemerintah. Demikian juga SK-SK yang lain banyak. Kalau saya lihat dari Bapak Ibu Sekdes kemarin itu ada SK Posyandu, SK kader ini, kader itu ya. Kemudian saya lanjutkan, menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini tahunan LPUD. Menyusun nomor 13, menyusun laporan keterangan pemerintahan desa atau LKPD. 14, menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban desa LKPD. Yang ke-15 tadi yang tadi sempat terikut di kalau keuangan, menangani administrasi sewa lelang tanaman desa mulai pemberitahuan, jadwal, undangan, surat perjanjian sewa lelang dan lain-lain. Itu Mas Khairi untuk tugas kasih pemerintah. Kesejahteraan. Bapak Ibu, kalau di dalam struktur organisasi yang lama itu ada kaur kesra dan kaur pembangunan. Namun karena sudah dilebur, kaur kesra sudah tidak ada, kaur pembangunan sudah tidak ada, yang ada adalah kasih kesejahteraan. Kasih kesejahteraan ini sebagian lebih merupakan gabungan tugas dari kaur kesra dan kaur pembangunan. Yang sebagian lagi tadi ada yang sudah gabung dengan kaur perencanaan. Baik, saya mulai untuk kepala sesi kesejahteraan. Ini sih lagi Pak Subur, Pak Haji Subur. Nih Pak Haji, ini tugas panjenengan. Tugas secara umum adalah membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Penjabaran tugas yang pertama, menangani urusan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan. Yang kedua, menangani urusan terkait pendidikan. Ketiga, menangani urusan terkait kesehatan. Ini koordinasinya nanti akan kelihatan. Kesehatan itu dengan puskesmas, mau kegiatan ini. Itu ya. 4. Menangani urusan bidang budaya atau kesenian. 5. Menangani urusan terkait ekonomi, koperasi, industri, UMKM, perdagangan, pertambangan. Jadi contoh kalau ada urusan permintaan industri logam, pandai besi, itu kan kelihatan masuk kemana, itu kalau gimana. Nanti caranya mengarahkan surat, banyak harus punya ini, paham ini, seluruh tupoksi teman-teman. Nanti begitu ada surat, yang lain ngomong. Karena kadesnya masih baru, ini menjadi tugas Bapak Sekretaris Desa dan jenengan Pak Gimana. Ini banyak surat dari muslimat MUI arah nanti terkait pengajian, nanti akan kelihatan di sini. Jadi nanti ada sampai selesai akan kelihatan. Baik, nomor 6, menangani urusan terkait politik. Ini jarang ya, politik itu ada pemilu, jarang. 7. Menangani urusan terkait lingkungan hidup dan penghijauan. Kadang-kadang ada tugas penghijauan itu juga pohon. Ini lah tugasnya kasih kesejahteraan. 8. Menangani urusan terkait pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. PKK, pemberdayaan masyarakat Bapak Ibu, ini terkait
misalkan padat karya atau lain-lain. 9. Menangani urusan kemudahan dan karang taruna. Oh jelas ini. 10. Menangani urusan terkait olahraga. 11. Bapak Ibu, untuk nomor 11 ini mohon maaf, ini sebenarnya sudah bukan lagi dikasih kesejahteraan. Ini belum sempat saya lihat tadi. Jadi menurut koordinasi dari DPRPD ini nanti ada dikasih pelayanan. Mohon maaf karena salah kesusu, nomor 11 ini saya nyatakan tidak ada. Nanti pada saat saya biasa kasih pelayanan terkait bansos ini bukan lagi dikasih kesejahteraan. Ini mohon maaf ini baik Bapak kasih kesejahteraan Pak Subur. Kemudian 12. Menangani urusan bulan bakti gotong royong masyarakat atau GRM. 13. Menangani urusan terkait tunawisma, gelandangan, UDGJ dan lain-lain. Ini untuk kasih kesejahteraan. Next. Bapak-bapak sekalian, kasih pelayanan ini hasil penjelasan dari DPRPD fokusnya adalah melaksanakan penyuluhan atau motivasi atau pencerahan kepada warga masyarakat. Jadi fokusnya di situ. Saya kemarin juga agak kaget gitu Pak. Iya. Jadi kasih pelayanan itu fokusnya adalah memberikan penyuluhan dan motivasi kepada warga masyarakat. Yang nomor 1, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Contohnya yang hak itu hak untuk memperoleh bantuan sosial. Bapak Ibu, panjenengan dalam hal ini harus paham. Kalau memberikan penyuluhan terhadap hak masyarakat, tata caranya harus paham dulu. Kriteria warga yang berhak mendapatkan bansos itu apa? Ini contoh. Hak untuk dilayani keperluannya. Yang tadi pelayanan itu ada di kalangan umum, tetapi kasih pelayanan memberikan pemahaman kepada masyarakat prosedur pelayanan itu apa saja. Jadi tugas Pak Legiman tidak terlampau berat untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Itu ada dikasih pelayanan. Oh, SAJK itu begini Pak tata caranya. Kalau surat keterangan pindah itu begini Ibu, surat keterangan tidak mampu itu begini. Itu yang memberikan perencanaan adalah kasih pelayanan. Jadi begitu perencanaan berdasarkan sudah matang, Pak Legiman di Bantu IT sudah tinggal melayani dalam keadaan prosedur itu sudah matang. Kemudian kewajiban untuk memenuhi prosedur pelayanan. Warga mempunyai kewajiban. Di kewajiban ini memenuhi prosedur. Jadi warga tidak bisa semaunya sendiri gitu. Kemudian kewajiban membayar PBB Bapak Ibu. Nah, ini kewajiban masyarakat masuk di sini. Membayar PBB lewat leja, wonten kaitannya dengan PBB. Ini kewajibannya kasih pelayanan, memotivasi warga untuk mau membayar pajak bumi dan bangunan. Kewajiban warga untuk memiliki dokumen keluarga, KTP, GKK. Ini panjenengan yang murah-murah kasih pelayanan ini. Karena dokumen keluarga dan dokumen
itu biasanya nek guru duwe kakak, tenang-tenang saja Pak. Tapi begitu dapat bantuan sosial yang membutuhkan kakak, jelage bingungi karena keterbatasan petugas. Warga biasanya kan ngoten ekonomi jalur sadar saja, pada prosedurnya itu perlu diperlukan dulu. Itu loh Bapak Ibu. Wah, loncat nomor 2 sebetulnya ini. Nomor 2, menangani urusan terkait bantuan sosial yang tadi saya katakan. Ini dipindah ke sini Bapak Ibu. BLT, BPNT, sembako dan bantuan lain-lain. Sudah bukan lagi di bidang Pak Kasih Bicara, tapi sudah ke sini Mas Bida kasih layanan. Pak, yang 3 ya, melaksanakan penyuluhan terkait peningkatan upaya partisipasi masyarakat. Ini maksudnya begini. Jadi pemerintah itu punya program pencegahan stunting, program yang lainnya apa-apa itu lanjut kasih pelayanan, membantu memberikan kesadaran ke masyarakat untuk peduli terhadap program stunting. Jadi di situ makna kalimat ini, upaya partisipasi masyarakat agar mereka sadar. Oh seperti itu ya, stunting itu kan suatu keterbelakangan kondisi yang meliputi keterbelakangan pertumbuhan baik fisik maupun psikologisnya, mentalnya. 5 sebenarnya 4, melaksanakan urusan terkait pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, contohnya kegiatan suruhan, pawai budaya dan kegiatan adat yang lain. Bapak Ibu, Bapak ini menjadi tugas kasih pelayanan untuk menangani aksi terkait nilai sosial budaya masyarakat. Kemudian dari nomor 6 atau nomor 5, menangani urusan terkait keagamaan. Pun paham ini. Nah ini mungkin ada suatu ini penuh wiswima batanya atau ini 7 atau 6, menangani urusan terkait ketenaga kerjaan. Ini maksudnya contoh mendata pekerja rentan, data buruh tani, buruh bangunan, jadi pekerja-pekerja yang rentan bagaimana nanti bisa mengembangkan sendiri, di mana ini nanti kemungkinan akan mendapatkan perlakuan tak apa, kita tidak tahu, tunggu saja. Jadi pekerja rentan itu Bapak kasih pelayanan. Kemudian yang terakhir, kepala dusun. Baik, Bapak Kepala Dusun, tugas panjenengan adalah membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Penjabaran tugas 1, melaksanakan pembinaan ketentraman, ketertiban, pelaksanaan mobilitas, kependudukan dan penataan pembangunan wilayah. Saya kira kalau Bapak Kepala Dusun itu sudah cukup baik Bapak Ibu. Mobilitas kependudukan. Mobilitas itu kan dinamis ya, pergerakan atau perkembangan. Pak Langsung sebaiknya tahu ini. 2, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Sudah dilaksanakan ini. Sudah. 3, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Contoh, bagaimana lingkungan supaya bersih dan indah. Pembiayaan Pak Kasun itu tutur-tutur, koordinasinya dengan Pak RT, Pak Ketua RW. 4, melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Niki kasarannya ya tadi, ada sih pun jalan ini. Bangun dalam pembangunan fisik drainase. Tenaganya kayak putih loh Pak, dari warga sekitar nih.
semacam itu Bapak Ibu. Jadi kita memberdayakan warga, mereka akhirnya dapat pekerjaan, dapat rezeki. Ini contoh seperti itu, seperti itu dari partisipasi kelancaran penyelenggarakan dan pembangunan. Intinya itu Bapak Ibu, dari awal hingga akhir apa yang sudah kami jelaskan tentu masih jauh dari sempurna. Tetapi tadi sudah saya katakan bahwa ibaratnya mesin itu nanti kalau seluruh kaul dan kasih itu sudah paham akan tugas pokok dan fungsinya, kita bisa menghindari dari yang namanya ketimpangan atau selisih peran dan fungsi antar pemerintah antara satu dengan yang lainnya. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari betul nopo-nopo, tapi keterusan itu ada perangkat desa yang pekerjaannya terlalu numpuk, demikian juga ada yang lain yang kurang mungkin bisa berfungsi dengan maksimal. Jangan sampai terjadi, dampaknya nanti kan tidak enak. Dampak personal ada, dampak ke pemerintah desa ada. Oleh karena itu, dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa difahami. Nanti manakala ada yang kurang jelas, bisa berkoordinasi dengan kami yang ada di kecamatan. Karena saya menjelaskan sudah cukup panjang, toh ini Bapak Ibu juga sudah cukup capek ya. Kalau ya mudah-mudahan sih apa yang kami jelaskan sudah bisa diterima.